Salam Bapak Ibu semua. Saya ucapkan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mulai ibadah saat sore hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Saya mohon Om Jeffrey masuk dalam doa Haleluya. untuk pembukaan. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu kami ada sampai saat ini. Dan kami ingin membalas cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami datang berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, beracaralah dalam ibadah kami sore hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, setiap kami yang berdiri melayani Tuhan diberkati oleh Allah. Biarlah setiap jemaat yang sudah hadir diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan tetap bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu
lagi dengan pujian Hari-hari Ku Lalui Bersama Yesus. Walaupun kita mungkin merasakan duka, namun Tuhan itu selalu memberikan sukacita bagi kita semua. Ada amin saudaraku? Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Kasih Yesus Telah Menyelamatkanku.
tiada taranya. Amin. Apapun Tuhan bisa lakukan. Apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada amin? Haleluya. Saat kita percaya, Tuhan itu sanggup memberikan apa yang Dia kehendaki. Kita akan naikkan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, Amin, Yesus. namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, Haleluya. mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Ini Tuhan menjadi keyakinan kami dalam kami mengikut Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang benar-benar maha kuasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat sore hari ini Tuhan kami sudah mempersembahkan pujian. Dan biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau buka hati setiap kami. Mari Tuhan Engkau yang akan senantiasa menerangi hidup kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Dan kami menyerahkan Tuhan jalannya firman-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam tangan kuasa-Mu saja. Mari Bapa Engkau yang akan hadir dalam setiap hidup kami, dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Waktu selanjutnya kami berikan pada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua kan? Oke, Tuhan memberkati kalian ya.
Siapa yang ingin diberkati lagi, silahkan lambaikan tangan Anda. Ya, semua udah lambaikan tangan. Ya, Tuhan akan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Baik, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6. Ya, dari ayat 5 sampai 12. Mari saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri, kita baca Yohanes 6, 5 sampai 12. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata pada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Iya, dari pembacaan ini saya berikan tema tentang mengapa Tuhan pakai anak kecil menjadi saluran berkat. Kenapa Tuhan pakai anak kecil? Saudara sudah tahu kan ceritanya, waktu Yesus mengajar, kumpullah kira-kira 5.000 orang laki-laki. Itu kalau ditambah kaum ibu, ditambah anak, mungkin bisa 12-13 ribu. Mereka sudah 3 hari lamanya mendengar firman, dan mereka belum makan. Nah, murid-murid mengusulkan supaya mereka disuruh pergi ke desa-desa membeli makanan sendiri. Tapi Tuhan bilang, wah ini di sini jauh dari desa-desa. Nanti kalau suruh pulang dengan lapar, jangan-jangan dia jadi pingsan. Tuhan ngomong sama murid-murid, berilah mereka itu makan. Ya, Filipus ngomong gini, Tuhan, roti 200 dinar tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. 200 dinar itu kurusnya kalau orang kerja di ladang 1 hari 1 dinar, itu berarti upah 200 hari untuk orang kerja. Lalu orang kerja sehari 100 ribu misalnya, 200 hari berapa itu? Ya, itu untuk memberi makan enggak cukup. Nah, si Andreas selalu ngomong gini, Tuhan, di sini ada anak kecil bawa roti. Tapi cuma 5 roti 2 ikan.
Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Tuhan yang sudah bawa ke sini. Nah, ternyata yang milik anak kecil ini, yang 5 roti 2 ikan, itu sangune bekalnya anak kecil. Biasa kan karena anak kecil ke gereja misalnya orang tuanya mikir supaya enggak cerewet, enggak nangis, enggak ganggu, anak kecil disangoni roti, snack apa gitu. Zaman dulu juga gitu, ibunya pengen iso ngrungokno firman dan baik anaknya dikasih roti. Ya, Andreas bilang ini ada, tapi sangune anak kecil cuma 5 roti 2 ikan, apa artinya untuk kebutuhan orang sebanyak ini? Tuhan bawa, lalu diserahkan, dan ketika diserahkan ternyata setelah Tuhan mengucap syukur, dibagi-bagikan orang sebanyak itu. Kalau jumlah total mungkin bisa 12-13 ribu orang. Makan kenyang. Sisanya itu 12 bakul, 12 keranjang. Sisanya lebih banyak dari awalnya. Nah, roti itu dari mana sumbernya? Dari anak kecil. Tuhan pakai dari anak kecil ini menjadi saluran berkat. Nah, sekarang pertanyaannya sesuai judul sore ini, mengapa Tuhan pakai anak kecil untuk menjadi saluran berkat? Ada beberapa alasan. Yang pertama, anak kecil itu adalah gambaran tentang orang yang rendah hati. Apa saudara? Anak kecil gambaran dari orang yang rendah hati. Ya. Ayatnya mana sih kalau anak kecil itu gambaran orang yang rendah hati? Matius 18 ayat 3 dan 4. Matius 18 ayat 3 dan 4. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Ya, jelas ayat ini menunjukkan bahwa anak kecil menggambarkan tentang orang yang rendah hati. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Anak kecil itu gambaran dari orang yang rendah hati. Ya, Tuhan senang kepada orang-orang Kristen yang punya sikap rendah hati. Ya, kalau orang yang sombong Tuhan enggak senang. Ya, ada ayat di Yakobus 4 ayat 6b itu bilang Allah menentang orang yang congkak, tapi Allah memberi anugerahnya kepada orang yang rendah hati. Saudara lihat saja itu, kalau ada air mengalir menuju ke tempat mana saudara? Biasanya air mengalir menuju tempat yang rendah. Yang tempat yang rendah akan digenangi dengan air sebanyak-banyaknya. Ya kalau kali gitu misalnya yang jenengannya kedung gitu ya, jeru itu banyak airnya. Dan di kedung itu biasanya ada banyak ikan-ikan gitu ya. Orang yang rendah hati itu akan dialiri oleh aliran-aliran sungai rohani dan hidupnya bisa menjadi berkat. Bahkan tidak hanya hidupnya jadi berkat, ada jaminan orang yang rendah hati itu bisa masuk kerajaan surga. Matius pasal 5 ayat 3 ya, dari terjemahan lama mengatakan begini. Saya bacakan saja Matius 5 terjemahan lama. Kalau terjemahan baru tuh ngomong bilang berbagailah orang yang miskin. Saya kok kurang sreg ya dengan salinan miskin, nanti bisa salah paham. Saya lebih senang pakai terjemahan lama, karena terjemahan lama itu langsung bisa dimengerti. Ya, Matius 5 ayat 3, berbahagialah segala orang yang rendah hatinya,
Karena mereka itu yang empunya kerajaan sorga. Pengen masuk sorga enggak? Siapa yang pengen angkat tangan? Siapa yang bisa masuk kerajaan sorga? Orang yang rendah hatinya. Jadi kenapa sih Tuhan pakai anak kecil jadi saluran berkat? Alasan pertama, anak kecil itu menggambarkan orang yang rendah hati. Di dalam dunia Tuhan akan pakai orang yang rendah hati, dan akhirnya orang yang rendah hati itu diberi jatah warisan masuk kerajaan sorga. Yang kedua, anak kecil itu biasanya mempunyai polos atau jujur. Suka berkata apa adanya. Ya, anak kecil itu gambaran dari suka mempunyai sifat polos, jujur, apa adanya. Kecuali anak kecil itu disetel ya. Kalau aslinya anak kecil itu jujur, polos. Misalnya ini ya, misalnya ada tamu datang mau nemoni orang tuanya. Nah, si tamu yang datang ini tujuannya misalnya mau nagih utang sama orang tuanya. Lah nek si anak kecil itu enggak disetel dulu, ditanyai apa bapak ibu ada di rumah. Langsung dia jawab ada. Oh, ada kok di belakang tuh ada. Mari tak antar apa mau ketemu bapak ibu. Bapak ibunya melototi anaknya. Bocah lho bodoh temen kok ngomong ada lho. Wah. Kenapa? Karena anak itu polos. Ya wong ono ya ngomong ono, kecuali disetel, suruh ngapusi. Kalau enggak, anak kecil itu polos. Tapi hati-hati loh. Kalau saudara ngajari anak kecil suruh ngapusi, selamanya dia nanti akan ngapusi. Dia pikir ngapusi itu tidak salah. Ya. Jadi anak kecil itu punya sifat jujur atau polos. Ya. Dan orang yang seperti inilah ya yang nantinya diperbolehkan berada di bukit kesucian Tuhan. Ya, Mazmur 15 1 sampai 2. Mazmur 15 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Iya. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Jawabannya, yaitu dia yang tidak berlaku, dia yang berlaku tidak bercela, ya, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan sebenarnya. Yang menyatakan kebenaran dengan sebenarnya itu artinya polos. Apa nek? Takon bapak ini ngomah ono ora, lah memang ono, ya dia bilang ada. Kecuali disetel, diajari, sok ben meneh ya nek si bapak iki mrene domongke ora ono. Lah itu mungkin karena tekanan dari orang tua, dia lalu bisa ngapusi. Tapi aslinya anak kecil itu polos. Ya. Dan orang seperti ini Tuhan bisa pakai menjadi saksi berkat bagi banyak orang. Saudara mau menjadi saksi? Saudara mau menjadi saluran berkat? Saudara jadi orang yang jujur, polos. Nek sing tukang ngapusi, ya suka goroh. Nah, ini nek memberitakan kebenaran orang tidak mau dengar karena wis gaweane ngapusi. Ya. Jadi kena apa sih Tuhan pakai anak kecil? Yang kedua, anak kecil itu polos, jujur apa adanya. Yang ketiga, anak kecil itu sering tidak diperhitungkan manusia. Artinya dalam bahasa kerennya
tidak masuk dalam percaturan politik. Ora dianggap gitu loh. Misalnya dalam satu rumah tangga ada masalah apa gitu ya. Orang tua, bapak ibu sedang rembugan. Piye ya iki carane ngatasi masalah ini? Nek anak kecil nyelenduk lalu memberikan usulan gini-gini. Orang tua seringkali biasanya apa? Dek ngerti apa? Bocah cilik ora usah melu-melu urusane wong tua, dek ora ngerti. Ya. Saudara, coba kita hargai anak kecil, ya. Barangkali dia punya usul yang bagus juga. Belum tentu anak kecil itu ora ngerti apa-apa loh. Kadang-kadang Tuhan pakai anak kecil untuk memberi solusi juga loh. Tapi umumnya anak kecil itu ora direken gitu, tidak masuk bilangan. Bahasa kerennya tidak masuk dalam percaturan politik, ora dianggap ngomong apa sok ora dirungokno gitu. Dianggap sepele, enggak ada artinya. Nah, justru yang semacam ini seringkali Tuhan pakai orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Coba 1 Korintus 1, 28, 29. 1 Korintus 1, 28-29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Sing tidak pandang, tidak direken, tidak masuk bilangan, ora dianggap sepele, dianggap ora iso apa-apa. Itu biasanya Tuhan pilih. Ya. Supaya apa? Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Coba kalau yang dipakai untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang besar misalnya itu orang yang pinter, orang yang bermodal, orang yang berpengalaman. Toh berhasil, mungkin dia akan bilang, lah wong aku kira sarjana S1, 2 atau 3. Ya sudah barang tentu aku iso ngatasi gini. Ya tidak mempermuliakan Allah, tapi coba orang yang bodoh ya. Dia bisa memecahkan sesuatu, mengatasi sesuatu, orang kan kok hebat ya. Padahal dia ke SD ora lulus loh. Lah kok iso ngono? Ya, waktu Petrus berkhotbah 3.000 jiwa bertobat, orang gumun loh. Sapa to Petrus ki? Lah kok gumun kita? Coba kita lihat tuh Kisah Rasul 4:13. Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya, ketika Petrus berkata dengan lantang khotbah mentobatkan orang banyak, orang meni sapa teke? Loh, bukankah dia itu orang yang tidak terpelajar? Petrus ki mungkin le sekolah SD ora tamat. Tapi kenapa Tuhan pakai luar biasa? Bisa mentobatkan banyak orang. Orang mulai cari tahu sapa sih jane Petrus sih. Akhirnya mereka ngerti, oh, lawang Petrus itu murid mula-mula pengikut Yesus. Seprono seprene wis nderek Gusti yo. Ya jamak lumrah. Walaupun dia SD ora tamat ya, karena dia sudah murid kawaan cukup lama, ya. Jadi biasanya saudara, orang yang tidak terpandang kalau Tuhan pakai nama Tuhan dipermuliakan. Coba yang berhasil khotbah mentobatkan orang banyak itu Dr. Lukas. Lukas itu dokter. Kalau yang berhasil mentobatkan orang Lukas, orang bilang orang gumun wong dokter kok. Ya, dokter jelas pinter ngomong. Jelas
iso ngerti ilmu jiwa secara psikologis, nek khotbah ngene ya. Curang gumun. Tapi kalau Petrus SDW ora tamat, dia berhasil, itu yang dipermuliakan Tuhan. Itulah sebabnya ya saudara tidak perlu kecil hati. Jangan ada orang beralasan aku ki bodoh, aku ki ora iso apa-apa. Jangan ada yang beralasan. Yang penting Anda mau menyerah. Tuhan mau pakai siapa saja. Kalau perlu yang paling bodoh pun Tuhan bisa pakai. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Iya. Ini beberapa alasan. Ya. Sekarang alasan yang berikutnya yang keempat. Kenapa Tuhan pakai anak kecil? Ya. Di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan, ya Tuhan itu pada prinsipnya mau pakai siapa saja. Ora ming wong bodoh tok, wong pinter juga mau dipakai. Ora ming sing melarat tok, orang ndak punya, orang yang kaya juga Tuhan mau pakai. Yang penting orang itu siap mau dipakai. Ya, ingat untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, jangan ada yang jual mahal. Meskipun Anda pinter, meskipun Anda kaya, kalau engkau jual mahal, Tuhan tidak mau pakai. Meskipun bodoh, kalau dia menyerah, Tuhan bisa mengubah kebodohannya. Dilengkapi dengan hikmat Tuhan untuk dipakai. Ya, dalam hal ini waktu mereka membutuhkan roti, kemungkinan awalnya Tuhan sudah ngomong sama orang banyak itu. Ayo ini kamu beri mereka itu makan. Tuhan sudah ngomong gitu kan? Artinya Tuhan menawarkan. Sopo sing siap mau memberi makan. Ya, saya percaya yang bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang dewasa, mungkin saja ada yang bawa bekal lebih banyak dari anak kecil itu. Kalau anak kecil kan sangune sithik. Nah, orang besar biasanya bekalnya lebih banyak karena dia makannya banyak. Nah, waktu Tuhan menawarkan siapa yang punya roti, saya percaya kok di antara 5.000 orang itu yang dewasa entah bapak atau ibu, yang punya bekal sebetulnya lebih banyak. Orang dewasa itu ya mungkin dia satu medit, kedua egois, nah kita tak mesti ya engko nek ana keajaiban nek ora tiwas wis didombongake nyong ora keduman, nyong sing duwe panganan kok ora mangan iki lho. Orang-orang yang besar mungkin pikirannya gitu. Ya. Lah si kecil polos. Dia enggak pikir engko mangan apa. Yang penting Tuhan tanya siapa yang ada bawa roti, dia langsung bilang, Tuhan, saya punya roti ini, 5 roti dan 2 ikan. Langsung dari si kecil, ya modalnya kecil ini diterima oleh Tuhan. Ya, jadi alasan yang keempat, yang terakhir adalah Tuhan itu mau pakai siapa saja. Bukan orang bodoh, orang pinter, orang kaya juga Tuhan bisa pakai. Yang penting yang siap mau dipakai. Tadi saya sudah katakan, mungkin ada bapak ibu yang bawa roti lebih banyak, tapi tidak mau ngaco, tidak mau ngomong, karena pikiran apa? Ya ini roti kan untuk persediaanku. Lah nek tak serahke nanti aku makan apa? Beda dengan anak kecil ini ketika ditanya, siapa punya roti? Saya Tuhan. Kamu mau menyerahkan roti? Iya, ikhlas.
Ora mikir awake dhewe anak kecil ya. Akhirnya roti yang sedikit itu dipecah-pecahkan. Kebanyakan orang ya yang kumpul waktu itu mungkin ada banyak yang bawa roti. Tapi mereka seolah-olah punya telinga tidak mau dengar. Punya mata tidak mau melihat kebutuhan pekerjaan Tuhan. Coba kita lihat di ayat 18. Tuhan bilang ada kelompok orang yang punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mau dengar. Coba itu. Markus 8 ayat 18. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Iya, ada murid Tuhan, orang Kristen, tapi ya yang namanya orang egois itu biasanya ora bisa duwe perasaan tanggap sasmito, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tidak dengar. Mungkin bolak-balik diumumkan membutuhkan roti untuk mencukupi. Banyak orang pura-pura tidak dengar. Sebetulnya di tas mungkin bawa, tapi diem aja. Ini yang namanya ora tanggap sasmito. Duwe moto ora weruh, duwe kuping ora ngrungokake. Karena apa? Sifat egois, mementingkan diri sendiri. Iya, beda dengan kecil itu polos apa memang duwe. Siapa? Saya. Orang mikir roti kuwi apa artinya sih? Banyak dia nggak mikir. Penting Tuhan tanya siapa mbak roti saya. Dia nggak mikir kebutuhan sendiri. Karena Tuhan butuh, dia serahkan. Dalam pekerjaan Tuhan, selamanya Tuhan akan memakai orang-orang yang punya telinga, mau mendengar, yang punya mata dan mau melihat. Ya, saya percaya seandainya saudara, seandainya seluruh jemaat itu sifatnya seperti anak kecil. Apa onone punya mata melihat, punya telinga mendengar. Saya percaya sebetulnya urusan pembangunan rumah Tuhan sebetulnya enggak perlulah jawil-jawil orang jobo sebetulnya. Kalau semua jemaat itu tanggap sasmito, semuanya punya hati jiwa mau berkorban. Buktinya apa? Membangun omahe dhewe lak iso ta. Diapik-apik ya. Membangun rumah Tuhan kok ora iso. Tuhan mau pakai siapapun. Ya. Yang mau dipakai Tuhan. Zaman Musa itu membangun tabernakel. Musa itu tidak usah bikin proposal lalu minta sumbangan di mana-mana, tidak usah. Karena apa? Orang Israel tanggap sasmito. Ketika diumumkan ini tabernakel membutuhkan material-material, ada yang emas, ada yang perak, ada besi, ada kain, apa-apa. Ketika diumumkan, saudara, bangsa Israel tanggap sasmito. Yang punya cincin diserahkan, yang punya kalung diserahkan, yang punya anting diserahkan. Dan akhirnya sampai Musa ngomong apa? Sudah cukup, enggak usah lagi, malah lebih. Coba kita lihat Keluaran 36, 1-6.
Keluaran 36 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Rakyat atau jemaat membawa lebih banyak untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Karena semua antusias, semuanya tanggap sasmito. Mereka mikir tenimbang dulu, anting-anting, cincin, perhiasan diserahkan untuk membuat anak lembu emas, itu malah mendatangkan murka Tuhan. Sekarang mau bangun bait suci, mereka dengan rela, ya punya cincin, punya gelang, punya apa diserahkan untuk pembangunan sampai semuanya cukup, malah turah sampai di stop karo Musa. Kenapa? Karena jemaat waktu adalah jemaat yang punya mata melihat, punya telinga mau mendengar, anggap sasmito, sehingga sampai di stop, wes cukup ora sah meneh. Saya ingat saudara, pembangunan gereja di Temanggung. Dulu tahun berapa ya, sebelum tahun 60 itu. Gereja yang pertama itu kira-kira mungkin tahun 55 atau 58. Kesaksian dari Pak Matius, diumumkan pembangunan, dia nganten anyar. Dia enggak punya apa-apa saudara. Lalu dia sepakat sama istrinya, cincin kawinnya ditetel, dipersembahkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Dia ikhlas, ya memang duwene iku nganten anyar, gek bribik, urung de apa-apa, sing duwene cincin diserahke. Matius apa dia bilang? Saiki aku hari tuane. Kok anakku kuwi lho iso dipek mantu wong sugih toko emas. Dolanane anakku bendina iku emas. Aku eling biyen aku mempersembahkan emas. Cuma berapa gram sih cincin kawin suami istri. Sekarang Tuhan balesnya itu lipat-lipat. Anakku itu masih kilo-kiloan karena toko emas di Banjar. Ya. Saya percaya orang-orang yang serius untuk Tuhan. Ora ono ceritane kalau korban buat Tuhan. Dengan catatan tulus ikhlas loh ya. Ora ono ceritane orang mikirkan pekerjaan Tuhan tadi melarat dan kekurangan. Iya. Puji Tuhan. Kita sedang bangun. Sayang ngomong-ngomong juga dengan beberapa yang saya kenal akrab, dan ada banyak ya
orang-orang yang memberi berkat untuk pembangunan itu. Ya secara manusia ya ketoke seneng ya sebagai gembala, seneng wis. Ana sing korban gini gitu, seneng wis, ndang cepet dadi. Tapi logikanya sebetulnya sebagai gembala juga ana sedih. Sedih piye? Itu pengorbanan itu ibaratnya sebetulnya apa sih? Investasi. Saham. Lah kenapa investasi saham itu sampai diambil alih orang luar? Seandainya ya semua tanggap Sasmito seperti waktu Musa membangun tabernakel, saudara, dan tidak perlu dari orang luar. Maka siapa sih yang terima berkat? Yang terima berkat tentu jemaat sendiri. Karena apa? Yang menabur jemaat sendiri. Menabur pasti menuai. Biasanya menuai lebih banyak dari yang ditabur. Ya, lah kalau sampai ada orang luar, ya ikut cawe-cawe, ya secara daging ya senang. Tapi secara logika berpikir, wah ini seandainya pengorbanan ini diambil alih oleh jemaat. Jemaat yang terima berkat. Ya, ada banyak orang saudara-saudara, kalau titip saham di luar gampang sekali ya. Tapi sebenarnya saham di luar tuh enggak aman. Buktinya apa? Banyak itu inti dana, apalagi Jatek Mandiri, Multidana, Cakra. Ya, orang pada titip saham modal di situ. Bosnya minggat. Kecelik kan? Nah, kalau kita korban saham apa pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan, itu sebetulnya satu saham investasi yang ora bakal dihapusi. Tuhan enggak pernah lalu ngingat ke, ya Tuhan malah tidak mau kepotangan. Ya, saya bersyukur hari-hari ini banyak orang luar digerakkan, bantu. Tapi sebetulnya saya juga rada sedih. Seandainya ini diambil alih oleh jemaatnya sendiri. Yang terima berkat adalah jemaatnya sendiri. Tapi sudahlah, mari. Berapa banyak pengorbanan orang itu, tapi ternyata juga masih ada kekurangan-kekurangannya. Nah mari, saudara, seberapapun kekuatan saudara, Tuhan tidak pernah minta yang besar. Semampunya. Anak kecil tuh loh, punyanya 5 roti 2 ikan, dia enggak mikir kalau ini untuk apa, untuk kebutuhan orang sebanyak ini mana mungkin. Dia enggak mikir, yang penting punya aku ini tak serah nombek Tuhan. Dan heran, sudah dipakai mencukupi orang banyak, sisanya 12 bakul. Apa artinya? Yang saudara korbankan tidak sia-sia. Kembalinya lipat ganda. Asal tulus, ikhlas. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang yang siap dipakai. Ora peduli bodoh, ya mungkin ora SD, ora tamat, Tuhan bisa pakai. Ya. Kalau orang-orang pinter tidak mau menyerahkan, kalau orang-orang kaya tidak mau menyerahkan, Tuhan bisa pakai orang miskin, orang bodoh, orang yang serba terbatas, yang mau dipakai. Tuhan akan pakai menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita nyanyi satu nyanyian. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar anugerahnya. Ya besar, besar
kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya. Ya besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Sungguh besar anugerah. Kalau kami mengingat siapa diri kami, hamba adalah orang yang berdosa. Orang yang sama sekali tidak layak. Seperti halnya pengakuan Paulus, akulah yang paling hina dari sekalian orang banyak. Karena aku sudah banyak berbuat dosa. Hanya karena anugerahnya aku diselamatkan. Dan kesaksian Paulus ketika sudah merasakan anugerahnya yang besar, maka Paulus bilang, aku akan berlelah-lelah lebih dari yang lain. Tuhan, aku sadar siapa aku. Aku orang yang berdosa. Aku banyak kesalahan dan banyak dosa. Banyak kekeliruan Tuhan. Kalau aku dipakai bukan karena kuat gagah, bukan karena kepinteran, bukan karena pengalaman, hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan memakai. Biarlah dengan segala kerendahan hati, kami akan mengatakan, Tuhan, aku akan berlelah-lelah lebih dari yang lain. Apa yang ada padaku, itu asalnya dari Tuhan. Kepinteran, kepandaian, kekuatan, kesehatan, hikmat, asalnya dari Tuhan. Harta benda yang aku miliki itu asalnya dari Tuhan. Karena aku lahir, aku tidak membawa apa-apa. Dan ketika aku punya apa-apa, itu dari Tuhan asalnya. Itulah sebabnya ketika Tuhan meminta, pekerjaan Tuhan membutuhkan, Tuhan berilah kami telinga, berilah kami mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, tanggap sasmito. Orang seperti anak kecil inilah yang polos jujur, tanggap sasmito, dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Dan ternyata yang dikorbankan anak kecil tidak sia-sia. Semua sudah makan cukup. Kembalinya 12 bakul. Ya modalnya 5 roti 2 ikan setelah dipergunakan untuk memenuhi pekerjaan Tuhan. Kembalinya 12 bakul. Apa artinya? Tuhan memberi lebih apa yang sudah kami korbankan dengan ikhlas dan tulus. Aku mendoakan semua saudara-saudara, baik dari jemaat setempat maupun jemaat-jemaat dari luar kota, orang-orang lain yang sudah menabur. Tuhan akan mengembalikan lipat kali ganda supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pembangunan selanjutnya aku serahkan. Ini pekerjaanmu, ini proyekmu Tuhan. Engkau sudah memulai satu perkara yang baik, Engkau yang akan menyelesaikan sampai sempurna.
Dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, tidak ada pengumuman lain, doakan terus proyek pembangunan rumah Tuhan. Ya, Tuhan tolong para tukang yang kerja diberi keselamatan. Kalau saudara punya rezeki, saudara mau korban, di depan sana ada kotak pembangunan. Silahkan Anda mengisinya dengan tulus, ikhlas, dan kerelaan. Tuhan menghargai seberapapun yang saudara korbankan. Tuhan menghargai. Dan Tuhan tidak mau kepotangan. Amin, saudara. Mari kita akhiri ibadah ini. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai sorgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan apapun, engkau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah setiap usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, bahkan apapun yang dikerjakan anak-anakmu, limpahkan berkat. Anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Setiap korban yang dibawa anak-anakmu hari ini, tatangan sukarela, perpuluhan nasar, buah sulung, persembahan untuk Natal maupun untuk pembangunan, seberapa yang mereka bawa, Tuhan catat, Tuhan menilai, dan Tuhan akan mengembalikan lipat kali ganda. Pulanglah dan terimalah berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.